Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali di awal tahun 2024. Harapannya ada semangat baru, ada presiden baru, ya. Presiden Ika, Iku Jarene, buru dilantik, ya. Oke, kalau di minggu kemarin kita berbicara tentang dunia keperempuanan, dunia emansipasi wanita atau istilahnya gender. Jadi keterlibatan perempuan atau keberadaan perempuan di dalam kehidupan kita maupun di kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sudah banyak yang kita ulas. Ya mungkin itu hanya pengetahuan basic dasar, atau kemarin kita hanya membahas atau saya menyebarkan virus pengetahuan sedikit. Selanjutnya tergantung adik-adik semua untuk memahami, untuk mendalami. Yang jelas perempuan tidak bisa dipisahkan, perempuan pasti menguatkan seharusnya. Ya. Kalau kemarin saya katakan orang sukses minimal ada 3 perempuan di sampingnya atau di sekitarnya. Ya, sampai hanya ada 1, ya menangislah kau. Atau mungkin kemarin saya sampaikan ada yang kaya hati miskin cinta. Nah itu yang kesimpulan terakhir. Oke, saya kira itu hanya virus. Terserah adik-adik nanti mengembangnya kemana, kajiannya kemana, terserah. Yang penting pemahaman kita saya sudah meletakkan fondasi pemahaman tentang gender itu. Nah hari ini kita membahas tentang masyarakat madani, masyarakat madani, atau istilah dari umum dari Eropa itu civil society. Civil society. Kalau bahasa kasarnya, bahasa manusianya mungkin kesejajaran, kesedewasaan. Nah, berbicara tentang kedewasaan, kesejajaran, hubungan antara manusia dan manusia, atau bisa juga kedewasaan kita sebagai manusia, kedewasaan kita sebagai masyarakat, kedewasaan kita sebagai warga negara, ini juga menjadi hal yang penting bagi kehidupan kita. Mungkin adik-adik karena ini masa politik dan tahun politik, ini mungkin ada beberapa peningkatan kedewasaan politik bagi masyarakat. Mungkin karena perkembangan globalisasi, teknologi, informasi, dan aktor politik itu juga mempengaruhi kedewasaan berpolitik kita. Yang mungkin di tahun periode sebelumnya ketika mendapat money politik orang menjadi bangga. Hari ini mungkin sudah banyak berpikir, ya, apakah diterima atau tidak. Terakhir yang saya temui di media sosial ada sweeping amplop, ya, yang mengarahkan nanti pada suatu paslon. Itu kalau kita dari sisi money politik. Dari sisi kedewasaan politik warga negara, inilah yang menjadi catatan kita, yang menjadi titik poin bagi di bulan-bulan ini kita diuji di situ. Ya, hari ini ada adik misalnya kalau hari ini perang media, hari ini yang dibahas itu medsos dan TikTok, ya, antara TikTok dan bansos, ini yang dibahas. Tapi bukan persoalan itu yang harusnya kita pelajari, kita kaji, tetapi bagaimana sikap kita untuk menyikapi hal-hal tersebut. Nah, ini termasuk kajian dari konsep atau tujuan kita menjadikan masyarakat yang lebih dewasa secara politik. Nah, dewasa secara politik ini kalau dilihat dari kajian masyarakat madani atau konsep masyarakat madani itu sudah mencapai titik kedewasaan cara berpikir dan sebagainya. Artinya ketika mendengar politisi atau calon kandidat baik capres maupun bupati dan sebagainya, oke lah dia menyampaikan visi misi, dia menyampaikan janji-janjinya kepada publik, pada masyarakat yang nantinya ketika dia akan memimpin akan melaksanakan apa. Tetapi coba Anda lihat, mungkin ada adik juga bisa mengukur sejauh mana sih masyarakat bisa menerima atau merespon itu. Atau paling yang diharapkan dari para kandidat atau caleg itu adalah mungkin bisa mempengaruhi pilihan, sehingga orang itu meyakinkan, sehingga dia mendukung bagi salah satu calon atau sebagainya. Nah,
kedewasaan cara berpikir inilah yang menjadi cita-cita dalam konteks masyarakat madani kalau dilihat dari sisi kacamata politik. Ya, jadi kalau kita bahas masyarakat madani, kalau dari istilah madani ini sebenarnya diambil dari istilah sejarah perjuangan hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Di situ muncullah namanya Piagam Madinah. Di situ muncullah konsep ketatanegaraan menurut ajaran Rasulullah. Sehingga konsep Madinah ini menjadikan bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berkumpul, bagaimana kita berbeda pendapat, bagaimana kita memukakan sebuah kebebasan baik dalam berpikir, seni, budaya maupun dalam berpolitik. Nah, ini awal dari munculnya konsep madani. Sedangkan kalau civil society mungkin itu perubahan peradaban yang ada di Eropa, di Korea, di Uni Soviet dan sebagainya. Ya. Kalau dilihat dari sisi konsepsi, seperti yang disampaikan Pak Riswanda Imawan, ini adalah salah satu dosen saya dari UGM. Waktu itu ini masuk dosen terbang ketika itu. The Fly Alone itu yang saya ingat dari beliau itu tentang The Fly Alone, dia selalu terbang sendiri. Nah, itu ini mengatakan bahwa masyarakat madani itu adalah sebuah konsep tentang keberadaan satu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri dalam suatu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara itu mengintervensinya. Artinya wis settle, wis sudah bisa berjalan sendiri. Kalau guyonannya, misalnya kalau tadi di FAI saya katakan, andai kata kita umat manusia ini yang dikatakan muslim menjalankan agama dengan benar dan sebenar-benarnya sesuai dengan ajaran dan tanpa terlewatkan, saya yakin tanpa negara tidak masalah. Artinya gak ada negara gak paten ngono loh. Artinya agama sudah cukup, ya. Agama sudah cukup untuk mendasari daripada sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Itu kalau dalam konteks keberadaban di Indonesia, mungkin kedewasaan berpikir, bersikap, budaya itu mungkin Indonesia sebenarnya kalau kita lihat sejarah dari keyakinan misalnya, Indonesia sebelum mengenal agama itu sudah mengenal yang namanya animisme dinamika. Jadi guru kenal pangeran itu meyakini bahwa di kehidupan ini ada yang lebih kuasa, yang lebih atau bisa juga yang menciptakan dari kehidupan ini. Jadi bukan manusia, bukan dirinya. Kemudian kalau dari peradaban kebudayaan mungkin juga masyarakat Indonesia lebih jauh sebenarnya. Dari sisi ketatanegaraan, ya misalnya Indonesia ini basicnya adalah negara-negara kerajaan. Kita tahu ada kerajaan-kerajaan besar di darat, atau di negara kita ada Majapahit, ada Sriwijaya, ada Demak, itu artinya kalau konsep ketatanegaraan, bagaimana antara hubungan antara raja dan rakyatnya itu saya kira sudah tercipta terjalin, bagaimana sistemnya dan sebagainya. Bahkan konsep-konsep negara federal dan sebagainya saya kira Majapahit sudah lebih dahulu. Ya. Nah, itu mungkin kalau kita bicara. Nah, kenapa Indonesia sekarang dikatakan mungkin negara yang masih berkembang atau bisa dikatakan menuju masyarakat madani, menuju dunia maju, kemajuan, atau bisa dikatakan negara berkembang. Ya, kalau kita bicara sosial negara, tahun 100 tahun itu bukan dikatakan sudah lama, sudah dewasa. Perubahan sosial itu tidak secepat usia 17 tahun, 20 tahun itu.
Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, Amerika itu sudah ratusan tahun merdeka, ya. Kita belum sampai 100, Rek. Artinya kedewasaan berpolitik. Nah, kenapa kita dengan tolak ukur demokrasi, tolak ukur kehidupan masyarakat civil society ini Indonesia belum bisa dikatakan seperti negara-negara yang lainnya? Ya mungkin karena pasca terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kan baru tahun 1945. Sebelumnya adalah kerajaan-kerajaan. Kemudian karena Indonesia juga terbentur dengan imperialisme, kolonialisme, sehingga itu bisa mempengaruhi porak-porandakan tata kehidupan bermasyarakat yang sebenarnya negara kita bisa dikatakan lebih maju daripada secara kebudayaan. Lihat sejarah pembuatan kapal perang atau kapal itu kan secara teknologi bisa juga kita lebih maju, ya. Sisi pengobatan medis dan sebagainya, saya kira Indonesia juga lebih hebat daripada negara yang lain. Mungkin di waktu kemarin saya sampaikan bahwa ketika pengobatan itu tidak menggunakan injeksi dan bedah dan obat, itu saya kira Indonesia sudah melakukan. Kalau dari sisi situ kan berarti Indonesia sebenarnya sudah maju sejak awal keberadaban itu. Bahkan mungkin uniknya di Indonesia atau hebatnya Indonesia dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki atau dianugerahkan Tuhan kepada kehidupan kita di negara kita ini sebenarnya adalah rawan untuk terjadi sebuah konflik, rawan sebuah terjadi disintegrasi. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini dari berbagai suku, bangsa dan sebagainya bisa bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kalau dari sisi yang lain bisa juga kita agak ketinggalan. Kalau hari ini dengan ukuran demokrasi, ukuran teknologi dan sebagainya mungkin bisa juga terlalu. Tetapi di sisi peradaban dan sebagainya sebenarnya kita sudah lebih unggul. Nah, dari konsep ini mungkin ada beberapa indikator atau hubungan sejajaran, hubungan antar warga negara dengan dasar prinsip menghormati, berkeinginan membangun hubungan bersifat konsultatif atau warga negara dengan warga negara. Ya, nek ngomong hari ini saya melihat bahwa kedewasaan politik atau masyarakat belum bisa dikatakan masyarakat madani. Karena apa? Pengaruh pemerintah masih kuat. Tingkat partisipasinya itu masih juga kurang dan sebagainya, atau mungkin belum mencapai 100%. Jadi nek masyarakat wis modern tanpa diperintah gak kampanye sudah bisa berpikir. Sama halnya seperti kalian. Kalau sampai itu sudah dewasa, artinya sudah bisa memilah dan memilih, menentukan mana yang seharusnya itu dilakukan atau tidak. Itu saya kira adik-adik sudah tahu dan mampu untuk melaksanakan. Ketika itu sudah dewasa, tanpa diperintah, saya kira adik-adik sudah bisa melakukan itu. Nah, itu namanya dewasa. Atau paling tidak bagaimana kita bersikap terhadap apapun yang kita terjadi di kehidupan kita. Entah itu perbedaan status sosial, status ekonomi, atau mungkin bisa juga status siswa dan sebagainya, ini juga akan mempengaruhi kedewasaan berpikir kita. Nah, ini sejalan itu. Ini yang kita harapkan. Dari pemahaman itu ada juga yang berpendapat bahwa konsepsi tentang masyarakat madani seperti yang disampaikan oleh Pak Damra Harjo, substansinya adalah bahwa masyarakat madani itu adalah satu ruang di mana partisipasi masyarakat dalam perkumpulan sukarela, media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh, gereja, perkumpulan keagamaan. Ini sudah. Ciri-cirinya terdiri dari organisasi yang melayani kepentingan umum, memiliki rasionalitas, dan mampu mengatur dirinya sendiri secara bebas. Jadi misalnya kalau prodi IKA, katakanlah orang yang pintar, dewasa, dan sebagainya,
wis gak leren diintervensi karo Kaprodi ini rek ngono ya. Wis segera serahkan program kerjanya misalnya. Wis gak ngomong bro, langsung bergerak gitu. Begitu juga di masyarakat. Kalau hal ada terjadi ketimpangan sosial di masyarakat, saya kira penyikapannya berbeda dengan orang-orang yang tingkat kedewasaannya rendah. Jadi misalnya kalau ada perbedaan, yo gak langsung kelakon tapu-tapuan, tawuran ngono rek. Ada konsensus, ada sebuah penyelesaian, ada sebuah musyawarah yang terjadi di situ. Jadi bagaimana menyikapi ketimpangan atau ketidakadilan itu secara dewasa. Nah ini yang bisa dikatakan indikator dari masyarakat yang madani atau seseorang yang sudah dikatakan dewasa. Ada mengandung 3 hal, ada agama, ada peradaban, ada perkotaan. Sering kita masyarakat sosial, khususnya mungkin kalau di prodi komunikasi nggak begitu diperdebatkan ya, tetapi kalau di ilmu sosial iya, di ilmu pemerintahan iya, ketimpangan antara masyarakat kota dan desa ini sering kita dihadapkan pada persoalan dia bahwa masyarakat desa dianggap tradisional, dianggap kuno, kota dianggap orang yang maju, modern, hidupnya kaya dan sosial ekonomi. Itu mungkin yang dihadapi situ. Kadang di dunia wisata pun dianggap dunia gemerlap, itu dianggap yang modern, atau bisa dikatakan pembangunan itu sukses ketika kriterianya sudah mencapai kriteria seperti kehidupan di kota. Makanya dulu di Orde Baru ada program desa menuju kota. Nah, ini sebenarnya salah kaprah. Padahal hari ini masyarakat kota itu kabeh kepingin dolek sing sepi-sepi nang desa-desa. Nah, mosok nang ngene dolek bakso nang di bakso barongan ngono. Oh, buat bakso barongan iku. Nah, ini peradaban yang terjadi. Kemudian ada pakar lain seperti Pak Nurholis Majid mengatakan bahwa masyarakat Madani atau Madinah dalam istilah modern menunjukkan semangat pengertian tentang civil society, yaitu istilah Inggris masyarakat yang sopan, beradab, dan teratur dalam berbentuk negara yang baik. Artinya menurut Pak Nurholis Majid itu bahwa masyarakat Madani itu masyarakatnya ramah, sopan, sebagainya. Jadi lebih menghormati bagi kaum yang lemah, bagi kaum laki-laki dan perempuan dan sebagainya itu terjadi. Jadi adanya kedaulatan rakyat itu muncul di sini. Jadi prinsip-prinsip tentang kemanusiaan, musyawarah itu terjadi. Gitu. Walaupun ada yang menyatakan konvensi atau musma, itu nek zaman itu dunia persilatan kono rek. Terkadang itu musyawarah itu mufakat menuju musyawarah. Jadi sebenarnya kan sopo sing dadi presiden sono rek. Sopo yang wingi sebenarnya Ika wis ono jagone wis iki lho jelas dadi ketua Ika. Nah, kenapa harus ada musma yo prosedur ya. Makanya guyonannya sekarang di dunia perpolitikan, dunia demokrasi di dunia, kalau di Amerika hasil politik, hasil pemilihan presiden itu bisa diketahui 2 jam atau 1 jam setelah pemilihan. Jadi kalau selesainya jam 12 siang, itu jam 1 sudah tahu siapa menjadi pemenang atau yang mendapat dukungan terbanyak dari masyarakat Amerika yang menjadi presiden. Itu kalau di Amerika. Tapi kalau di Indonesia, sebelum pemilu terjadi, siapa yang menang sudah tahu. Kan lucu deh. Jadi banyak sekarang di Indonesia itu yang kita ketahui di organisasi kemasyarakatan, partai politik, ormas, keagamaan, bahkan musyawarah itu kayak formalitas. Sajane wis ana kemufakatan. Apa salah? Ya sebenarnya tidak salah kalau itu memang
sesuai dengan budaya kita. Artinya musyawarah mufakat itu sudah terjadi. Sajane tanpa pemilihan, kalau itu sudah ada kemufakatan, wis gak usah musyawarah. Aklamasi, ya. Wis gak ada polling, wis gak ada voting, kan gitu. Sebenarnya voting itu kan jalan terakhir. Kalau belum, makanya kalau misalnya para kandidat capres ini soal kemufakatan, ya pokoknya gak transaksional ya. Ya mesti ya transaksional pasti, tetapi ya jangan nemen-nemen lah ya. Ya wis Pak sampean presiden ae. Enggak masalah. Yang penting saya minta jatah menteri ini orang kan ya. Selesai juga. Lah itu kan produk kemarin kita hanya seperti itu. Jadi oke presiden sampean, tetapi saya minta jatah kapling 3 menteri, 5 menteri, ngono akhirnya yang terjadi. Mungkin di organisasi kemasyarakatan, kemahasiswaan bisa juga terjadi itu. Nah itu bagaimana? Apakah bisa dikatakan dewasa? Ya benar ya. Ya kan ngono rek. Ya ngono, tapi ya aja ngono kan ya. Kumpul ya kumpul, tapi aja kumpul, tapi aja kumpul kan. Ngono ya ngono, musyawarah ya musyawarah, tetapi tetap apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi ide, potensi itu tetap harus terakomodir. Jadi misalnya kalau program ini dalam waktu 1 tahun program apa mana? Kon nggak program 20, situ kan urung kuliah, nek temenan ya. Ayo terus no. Dari programmu ada 20 per minggu ini. Itu kalau dijalankan betul, ya. Esok kamu mulai bareng rek ya. Tapi kalau Anda programnya 1, 2, 3 tapi memang berkualitas, berkesan dan itu memberikan dampak bagi pendidikan kuliah atau prodi Anda ya itu lebih baik saya kira. Oke. Kemudian dari sini juga ada partisipasi dalam mengambil bagian proses ini menentukan kehidupan bersama. Gotong royong ya bahasanya wong kene. Budaya kita gotong royong. Artinya keterlibatan dari semua anggota, semua masyarakat itu benar-benar ada. Ya, walaupun ada yang hanya modal doa ya, terlibat hanya mendoa. Nek jarane wong Islam lemah-lemah wong iman rek. Ya. Nah, tapi kalau dalam proses politik ya kita harus artinya walaupun mungkin hanya sebatas mencoblos saja atau tidak menjadi hanya dari konstituen saja atau bisa juga menjadi pengurus. Kemudian juga ada sikap-sikap yang terbuka. Artinya ketika kelompok itu bukan milik individu, milik kita bersama. Jadi kalau misalnya saudara menjadi ketua IKA, ini bukan prototipe dari diri kalian, tapi prototipe dari kepentingan mahasiswa IKA baik semester angkatan 2020, 2021, 2023. Jadi Anda membawa citra nama mahasiswa prodi IKA. Jadi bukan prototipe, bukan karena visi saya itu. Nah, makanya visi Anda harus lebih luas mencakup semua. Sehingga itu bisa tertuang di dalam program-program kegiatan yang walaupun sedikit tetapi bisa menyentuh. Nah, ini bisa dikatakan masyarakat mandiri atau kedewasaan. Nah, awakmu cek mahasiswa duk-gruduk teori ini ya. Biuk-grup-biuk. Nah, anut-anutan. Anda nggak punya ciri khas, Anda nggak punya kesan, Anda nggak punya karakter nantinya. Harapannya adik-adik kalau menurut saya dalam proses kehidupan berpendidikan belajar ini paling tidak memberikan kesan, memberikan sebuah ilmu yang nantinya di suatu saat ketika ada adik terjun di masyarakat bisa Anda kembangkan walaupun sederhana, walaupun hanya istilah misalnya. Seperti halnya saya pernah itu mendirikan sebuah organisasi namanya Aflarum. Mungkin kalau ada istilahnya Aflarum adalah pencerahan. Walaupun dulu itu hanya sebatas pelantikan tok, guru sampai raker. Itu ada sudah bisa membekas di para anggotanya bahwa kita adalah pasukan-pasukan pencerah. Artinya ketika
berkumpul di mana saja, itu bisa memberikan warna bagi kehidupan di kelompok masyarakat. Padahal waktu itu saat masa-masa ini sampean anggaran duit cek jaluk kok ya, proposal kok ya, barang cek nyocok tok, mikir tok. Nah, tetapi paling tidak ada virus, ada sebuah virus yang masuk, ini pencerahan. Kita harus memberikan kebaikan. Itu berarti proses menuju masyarakat dewasa. Nah, itu harapan saya ketika ini kalau dikaitkan dengan proses menuju masyarakat madani. Ya. Kemudian ada juga tokoh-tokoh Pak Fran Magnis Suseno, ini juga dosen terbang di dulu. Ya. Ini termasuk tokoh filsafat antar agama. Nah, ini sangat menghargai sebuah perbedaan. Nah, kenapa saya dulu kenal Pak Romo Magnis ini, karena beliau adalah temannya Gus Dur ketika itu. Jadi sering diajak ke kampus, diberikan seminar dan sebagainya. Mereka berpendapat bahwa masyarakat madani menurut Pak Magnis Suseno adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan. Ngomong sukarela, saya kira tren sampai menjadi relawan mereka. Tetapi nih ngomong kesadaran ini, jadi ya kalau adik-adik misalnya habis ini, yang penting ada kesadaran bahwa sampai masih menyadari bahwa Anda mahasiswa ilmu komunikasi, ya seharusnya Anda mendukung dengan program yang ada di prodi komunikasi. Kalau ini dikaitkan dengan masyarakat madani, pandangan dari Pak Fran Magnis Suseno ini artinya adalah ada keswasembadaan. Swasembadaan ini atas self generation. Jadi ada keswasembadaan, berarti kerelaan, kesadaran bagi kelompok itu, bagi ruang itu. Jadi adik-adik misalnya, ya mungkin kalau di internal koyok-koyok musuhan, tetapi kalau dilihat dari eksternal kompak, kalau bahasa itu tadi kompak. Nah itu ya. Ada kemandirian tinggi terhadap negara, keterlibatan norma-norma, nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Artinya kalau dikaitkan dengan prodi Anda, berarti ada keputusan-keputusan, ada amanah-amanah pada waktu musma. Itu apa? Oke. Kalau kemarin misalnya musma atau periode ini disesuaikan dengan tema. Temanya kemarin apa? Nah, berarti platformnya itu. Kita sepakat dengan platform yang kita terjadi di musma itu. Maka kita ciptakan generasi kita, keputusan kita sesuai dengan itu. Sehingga orang juga mengenal identitas angkatan produk ini adalah ini. Kalaupun nanti ada berhasil atau tidak, itu adalah sebuah proses. Oke. Indikator dari apa yang disampaikan Pak Fran Magnis Suseno ini adalah keberadaan didekati dengan faktual, bukannya dengan pendekatan yang normatif. Artinya butuh sebuah konsep yang nyata, bukan yang normatif, punya hanya sekedar wacana. Jadi kalau Anda berwacana toh, janji-janji toh, percuma. Katakanlah seperti yang tadi saya sampaikan, Anda hanya masa periodenya 1 tahun, tapi program kamu sudah lebih 20. Kita nggak melakukan percuma. Katakanlah ada 5 atau 7 yang itu, saya kira itu berjalan, saya kira itu lebih baik. Nah ini kalau jadi tidak hanya bicara secara normatif, secara tekstual program kerja bagus, tapi faktanya Indikator yang kedua menurut Fran Magnis, terorganisasi, sukarela, swasembada, swadaya, dan mandiri.
ngomong swadaya ini juga kadang ya gampang-gampang urip. Ya, bagaimana kita muncul kesadaran, ini butuh dana, ini butuh waktu, ini butuh fasilitas apa misalnya yang kita butuhkan. Nah, ini muncul dengan sendiri. Oh, saya punya ini, saya mampu ini, monggo. Besaran kecil jangan dibatasi. Kalau memang lebihnya banyak ya monggo. Kalau mampunya sedikit ya monggo. Ini yang namanya masyarakat atau organisasi bisa dikatakan. Kemudian secara hakiki bebas secara internal. Maksudnya apa di sini? Franz Marquez mengatakan bahwa di kelompok itu ada kesejajaran, ada sebuah kebebasan sesama. Kalau Anda mahasiswa komunikasi berarti Anda bebas bicara di internal ya. Tetapi nek ngomong eksternal ya. Mosok api eleke rumah tanggamu kok sampai ono yoga. Kan tidak mungkin ya. Artinya jeroan rumah tangga yang ada di dalam organisasi urusan internal boteanmu istilahnya kalau Jawa nih, yo jangan sampai keluar. Artinya yang tahu hanyalah kita di dalam organisasi. Tidak ada Anda semester 3, Anda semester 5, Anda semester 7. Ya mungkin di klaster semester Anda lebih senior, tapi di dalam sebuah organisasi kita sengkuyung bersama-sama. Jadi hakikatnya kita bebas di internal. Artinya ketika ada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang baik itu bisa kita sampaikan secara langsung baik itu kepada yang bersangkutan atau bisa juga kepada pengurus. Nah ini kalau dari pemahaman Pak Franz Marquez seperti itu. Pak Franz Marquez mungkin kacamatanya dari segi masyarakat ya. Jadi anggota itu bukan hanya anggota. Jadi kalau seperti ini berarti ketua merangkap anggota. Ketua itu hanya koordinator. Bukan raja, bukan seorang yang ya seperti itu. Kemudian masyarakat diatur dalam pihak-pihak yang tertentu menjamin kebebasan segenap warganya, individu dan kolektif mewujudkan kehidupan menurut cita-cita mereka sendiri. Jadi kalau kita ada tadi sepakat dengan misalnya kalau di kelompok Anda itu dengan platform atau visi Anda di tema Musma kemarin ya itu wujudkan. Kemudian kehidupan bersama harus didukung oleh suatu konsensus dasar. Jadi, kalau kita bicara masyarakat, berarti kebutuhan dasar masyarakat itu apa? Kebutuhan dasar manusia itu apa? Kalau kita berbicara pada teorinya Maslow misalnya, dihargai, dihormati, dipuji, saja, ya kita harus mewujudkan itu. Artinya kalau memang ada teman yang berpotensi, berprestasi, ya kita harus kasih penghargaan, kita beri reward dan sebagainya. Kalau ada teman yang susah, berarti kita harus menghargai. Begitu juga di masyarakat. Yang pasti setiap orang pasti punya kapasitas masing-masing. Jadi ada yang lebih, ada yang kurang itu pasti. Di kelompok juga pasti terjadi, di mahasiswa juga terjadi. Mungkin di mahasiswa komunikasi ini ada yang basic ormek-nya, organisasi luarnya. Ya apa ya istilahnya itu. Ada yang GMNI, PNII, HNI. Ngono wis nggo jero komunikasi netral kayak ngono lho. Kita saling mengajar. Tapi ketika kita keluar kita bawa kita mahasiswa komunikasi GMNI komunikasi misalnya. Kompetensi apa berarti sesuai dengan basic keilmuan kita bergerak di luar sesuai dengan basic keilmuan kita. Tapi kalau ke dalam yo aja digowo-gowo rek, garet tawuran ning nggo. Iya. Ya walaupun dinamika itu boleh-boleh saja terjadi, tetapi nek gak iso memanage muncullah trust, muncullah gap yang itu akan merusak daripada perahu sebuah organisasi.
kapal itu akan kerem, itu gak teko ombak. Bocornya kapal itu. Jadi organisasi itu akan rusak. Itu adalah dari internalnya. Nah, ini. Jadi kalau memang terjadi seperti itu, kita harus saling dukung, saling memberikan konsensus penyelesaian bagi persoalan-persoalan di anggota atau di kelompok masyarakat itu atau di ruang. Ini menurut Pak pragmatis kalau di masyarakat seperti itu. Jadi bukan berarti di masyarakat itu memunculkan klasterisasi, sosial dan sebagainya. Walaupun itu secara alami akan muncul pasti. Itu sebuah. Tapi bagaimana membina itu, sepakatan itu, inilah menjadi cita-cita menjadi masyarakat modern. Oke. Nah, dari situ kita bisa identifikasi ada tidaknya perkembangan sebuah masyarakat. Yang pertama kita lihat dari sisi partisipasinya, keterlibatannya. Nah nek iki ngomong Ika misalnya terlibat yo sing kanca-kanca niku tok ya, sing liyane ditakoni program liyane, lah gak ngerti Mas. Lho ya piye gitu. Kalau hari ini kan mudah saja adik bisa berkomunikasi alasan tidak tahu. Share saja di grup mahasiswa ilmu komunikasi bisa. Apapun ya tidak ada alasan kalau tidak tahu. Saya yakin ketika nomornya aktif ya pasti moco lah walaupun gak disimpen ya. Yang kedua pergerakan masa menuju masa Ramadan ini ada sifat otonom. Otonom itu berarti kemampuan untuk menata dirinya ya, kemandirian walaupun mungkin ada urusan-urusan yang tidak harus adik-adik lakukan. Mungkin butuh koordinasi dengan prodi, dengan fakultas, dengan rektorat, bisa juga. Misalnya ada adik mau mengadakan debat kandidat capres ke prodi komunikasi, lu mau sok kadang dhewe. Nek iku level nasional ya koordinasi ambek universitas rek. Baru ambek KPUD ya. Enggak Pak, sing calon presiden ini Pak Deku Pak tetap. Artinya di sini Anda boleh bersifat otonom tetapi harus pada porsinya. Ya, pada intinya sih adik-adik bebas untuk melakukan apapun. Wis boikot wis semester ini enggak kuliah semua. Masuk. Wani ya, Bon. Kecrek banget. Aku biasanya wani kok SMA tembak. SMA tak suruh keluar. Libur gak sekolah semua. Saya akhirnya perang dengan kepala sekolah. Ya bapak. Saya disuruh bawa buku induk, saya bawa pulpen. Siapa yang keluar tadi? Banyak Pak semua. Corek semua, ya tak corek. Krek. Akhirnya gurunya ya wedi. Kenapa saya boikot ketika itu? Karena ada salah satu teman saya terlibat narkoba. Jadi sebagai bentuk solidaritas terhadap teman yang menggunakan pengguna narkoba, bagaimana itu harus bisa. Ya, ketika di debat sidang dengan kepala sekolah ngerti, malah kini akhirnya sing backing guru-guru nih, wali kelas guru. Nah, akhirnya lembaga bisa berubah. Kalau untuk perubahan yang lebih baik, saya rasa itu boleh-boleh saja. Tapi ini hanya sekedar show of force, ya butuh status sosial, ya. Kan sekarang saya melihat banyak para pergerakan mahasiswa maupun aktivis dan sebagainya, sepenting viral dhisik ya. Perkara substansinya demo itu berhasil atau tidak gak ngurus ya. Mending foto. Sepenting difoto, status beres. Atau paling tidak masuk ke Sosial media online dan sebagainya. Sepenting viral di sini. Perkara nanti yang diperjuangkan berhasil atau tidak urusan buri. ngomong Ojo ngono nek.
iso ya sak tuntas ya. Iya. Pirang mburi. Identity berikutnya adalah merupakan bagian dari sistem yang struktur dan non-dominatif. Artinya di sini bahwa perkembangan dari masyarakat Madani itu terstruktur. Ada sebuah sistem yang tidak terdominasi, artinya plural, berjalannya alami tetapi ada perkembangan, ada progresnya. Mungkin ketika di dalam masalah komunikasi yang semester 3 bolehlah dikatakan itu juniornya, bolehlah dikatakan seniornya. Yo bahasanya kalau di dalam keluarga, yo ono sing tua, ono sing enom kan. Nah, tapi ya kita harus bagaimana? Ya mestinya yang junior itu menghormati yang senior. Yang senior harusnya menyayangi yang jadi juga membimbing yang junior. Itu pasti akan menjadi salah satu bentuk komunikasi, bentuk jaringan sebuah sistem yang tidak terselip tapi akan menjadi sebuah dampak positif bagi kehidupan. Saiki mungkin di dunia pembelajaran adik-adik bisa senior junior, tapi nanti di dunia persilatan bisa juga senior Anda itu bisa juga menjadi terbalik. Mereka biar ketua himip gue, biar ketua hima gue, lah kok ijit ketua pakai ini harus tadi bupati ya, beda. Yang berikutnya adanya termanifestasi dalam sebuah organisasi, artinya saling mengisi. Siapapun potensi apa bisa diakomodir, bahkan defabel atau apa, monggo silahkan. Nah, ini kalau di dalam masyarakat saling menunjukkan, saling menyangga. Ya, kehidupan harus seperti itu. Nah ini adalah suatu bentuk identifikasi bagaimana masyarakat itu menuju masyarakat. Jadi kalau tidak ada progres, ya, tidak ada perubahan, kok tambah buyar, kok tambah sepi-sepi, ya itu mana ya. Oke, sampai di sini barangkali ada yang belum dipahami atau ditanyakan, monggo. Ada yang tanyakan? Deal. Oke. Sekarang kita bicara tentang karakteristik masyarakat Madani. Merupakan syarat-syarat menuju masyarakat yang universal, yang menegakkan masyarakat Madani. Pertama adalah adanya free public sphere. Jadi ada ruang publik yang bebas sebagai sarana mengemukakan pendapat, berserikat, berkumpul, start mempublikasikan informasi pada publik. Jadi ada sebuah ruang di situ. Ada sebuah free public sphere. Ada misalnya kalau di kelompok Anda di komunikasi, maaf ini saya contoh komunikasi. Ya ada sebuah ruang di situ. Jadi Anda mau punya ide apa? Itu bisa dikomunikasikan. Kalau memang itu bisa dikembangkan, ya kita dukung. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak baik itu merusak, ya kita harus sikapi. Artinya di sini ada kebebasan. Ojo nek usaha wah kok kelompokku sebahaja bandak ya weh. Bisa. Jadi kita harus bisa. Kemudian yang kedua ada demokratisasi di dalam kelompok itu. Nanti ada identitas, ada penegakan wacana tentang masyarakat Madani, di mana menjalani kehidupan warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas keseharian termasuk berinteraksi dengan lingkungan. Jadi ada demokrasi. Kalau umumnya demokrasi dari rakyat ke rakyat. Artinya kalau Anda bersikap, Anda berkehidupan
tanggung jawab yang sama sebenarnya. Kalau Anda mempunyai identitas sebagai mahasiswa komunikasi, artinya itu berarti secara tidak langsung juga membawa beban nama baik dari organisasi. Jadi kalau di sini kelompok masyarakat berarti ada tanggung jawab di sini. Kebebasan yang penuh untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau misalnya Anda hanya seneng nulis, kalau saya seneng fotografi, itu diwarai. Kemudian yang ketiga adalah toleran. Suatu sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani yang menunjukkan sikap saling menghargai, menghormati yang dilakukan oleh orang. Ini pluralisme. Ini adalah salah satu karakteristik masyarakat madani. Di sini bahwa secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai, menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Artinya kita menghargai perbedaan. Kita menyadari ada yang ngomong desa, ono kutho, ono sing arek Mojokerto, ono arek luar Mojokerto. Ya. Ono sing ganteng, ono sing elek, ono sing putih, ono sing ireng. Harus ben. Itu yang dipertemukan ini. Artinya kita harus menerima apa yang sudah terjadi di dalam kelompok kita dan menyadari bahwa itu adalah potensi, baik itu entah potensi yang baik atau yang buruk, maka kita harus menyadari itu dan kita artinya menghormati apa ada. Begitu juga di masyarakat, pasti masyarakat itu punya dan manusia, adik-adik juga manusia biasa, yang duwe emosi, yang duwe nafsu, keinginan untuk maju, ingin di depan, di belakang, itu pasti terjadi. Nah ini kalau kita tidak menyadari itu, tidak memfasilitasi itu, ya terus Jadi kehidupan yang menghargai, menerima kemajemukan ini menjadi salah satu indikator atau masyarakat madani. Yang kelima adalah keadilan sosial. Dimaksudkan di sini adalah pembagian secara proporsional hak dan kewajiban setiap warga negara mencakup segala aspek kehidupan. Jadi ya gak ono rek kabeh dadi ketua kabeh mosok ngono. Bendahara kabeh, wah tepak rek ono bendaharane kabeh ya. Gampang. Mosok kabeh dadi sekretaris, nulis kabeh. Di kelompok masyarakat, potensi itu ya. Jadi kalau Anda bisa memetakan kelompok Anda atau ke masyarakat uang itu bisa memetakan. Oh, arah-arah itu baik, senengan ini dok. Berarti kalau diklasifikasi ada 3 prospek program yang bisa kita kembangkan. Oh, ini senengannya kehumasan, ini senengannya jurnalistik, ini senengannya akademis, berarti mengenai riset, penelitian dan sebagainya cukup. Yes. Nek kok kembang, ono asing nang seni misalnya. Wah, kata nang seni kok situ, kon situ. Lah kok vokalis tok kaon, wong kabeh vokal ya kadang. Misalnya wah iya apa ning band. Ya gak apa-apa. Sopo sebagai gitaris? Sopo drummer ini? Wah kurang situ ya, yo ndolek liyane. Nek gak ono ya ngebondrek ngono. Nah, kalau memang ada, tentu saja tidak apa-apa. Ini, jadi tidak semua dipaksakan untuk jadi jurnalistik toh, jadi kehumasan toh, ya aja. Siapa ngerti meniku dari kelompok-kelompok Anda, dari proses pembelajaran Anda punya kualitas, punya pengalaman di bidangnya dan hobinya masing-masing. Siapa roh iso dadi profesi ini, ya. Misalnya sing senengane jurnalistik dadi wartawan. Sing dadi kehumasan jadi PR. PR-nya mana? Perusahaan PT Ajinomoto, Pak.
PR-nya mana? Pemkot Kota Mojokerto Pak. Wah. Pabrik jamu sugih. Wah. Menuju masyarakat madani, mewujudkan masyarakat madani keteraturan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah suatu bentuk. Yes, lagi. Nah, prasyarat menuju masyarakat madani setelah tumbuh dan berkembang di demokratisasi secara sistem politik. Ya. Pertama itu kita ngomong demokrasi, kemudian demokratisasi. Baru menuju masyarakat madani. Ini nek politik. Nek pemerintahan itu biasa menuju masyarakat tidak berdaya, menuju berdaya, menjadi berdaya dan masyarakat. Lu nek komunikasi dia apa? Dari bisu lho lah, dari bisu ini. Nah, nek kemas tahap yo piye nek ngono. Mau sing asale senyum tok akhirnya jawil-jawil akhirnya ngono ta. Nah, kalau di pemerintahan kan itu dari masyarakat yang tidak berdaya menuju berdaya baru masyarakat. Politik dari sistem politik, demokrasi, demokratisasi menuju masyarakat. Itu kalau politik. Jadi ada tahapan-tahapan menuju, ya sama halnya seperti kalian tumbuh kembang manusia. Jadi adik-adik itu dari masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, atau bisa juga menuju dewasa. Masa bersiap. Jadi adik-adik hari ini menuju dewasa. Dikatakan dewasa itu ya cik. Belum. Dikatakan anak-anak itu wis ngerti Ngerti wong duwe. wis ngerti duwe